Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah yang hadir bersama bil khusus DKM Masjid Al-Hijrah, dan guru-guru kita tercinta hadir bersama Ketua DKM Al-Hijrah Al-Ustaz Ismail Marzuki SPDI. Kita doakan Allah beri panjang umur, sehat afiat. Guru kita Ki Haji Rahmadin Afif, Ki Haji Abdul Raji Marja, Ki Haji Zainal Abidin, Ki Haji Bunyamin Hamka, Ki Haji Syahraji Marba'ali, dan para asatidah lainnya. Kita doakan guru-guru kita senantiasa Allah beri panjang umur, Allah beri sehat afiat, Allah mudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Dan seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan semua Allah beri panjang umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rizkinya, Allah mudahkan segala urusannya. Di pagi yang penuh barakah ini mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini kita duduk bersama menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala salat subuh, dan kita isi dengan zikir dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memperingati juga hari-hari di bulan maulidnya Rasulullah, mengungkapkan bahagia kita, ta'birul farah, mengungkapkan rasa senang kita di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa tidak ada manusia yang mencintai kita melebihi Rasulullah. Tidak ada manusia yang menyayangi kita melebihi Nabi Muhammad. Orang tua sayang kepada kita, tapi sayangnya orang tua tidak melebihi sayangnya Rasulullah. Orang tua cinta pada kita, tapi cintanya orang tua tidak melebihi cintanya Rasulullah. Semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, yang difikirkan adalah kita umat nabinya. Semenjak Rasulullah SAW mengangkat tangan, selalu diisi dengan doa untuk kita umatnya. Bahkan sajadah Nabi sampai basah dengan air matanya untuk mendoakan kita. Bahkan sampai kaki Nabi bengkak atas sujud-sujudnya karena juga ingin mendoakan kita. Bahkan dalam riwayat dari Sayyidah Aisyah, ketika Nabi mendoakan Sayyidah Aisyah senang namanya disebut oleh Nabi. Namun Nabi mengatakan, ketahuilah wahai Aisyah, doa ini adalah doa yang setiap malam aku panjatkan untuk umatku. Bukan hanya untuk Sayyidah Aisyah, tapi kita semua umat Nabi Muhammad masuk dalam doanya Nabi. Kita belum lahir dari doain nama Nabi. Kita belum ada, udah didoain sama Rasulullah. Sampai akhir hayat pun yang difikirkan kita ummati, ummati. Berbicara dengan malaikat Jibril, ketika malaikat Jibril menanyakan Nabi, apa jawab Nabi? Kaifa hal ummati min ba'di? Wahai Jibril, bagaimana nanti keadaan umatku setelahku? Artinya apa? Cinta Rasulullah SAW begitu besar untuk kita. Bahkan nanti di hari kiamat, ketika semua manusia ketakutan, semua manusia berlarian, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Tidak ada yang mampu menolong kita. Apalagi ahli dunia, artis, pemain bola yang banyak dicintai oleh anak-anak kita, jangankan menolong kita, menolong diri mereka sendiri pun mereka tidak mampu. Di saat para nabi yang diberikan kemuliaan, semua angkat tangan, semua ketakutan, semua mengatakan masing-masing
Semua pun ketakutan berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Di saat manusia menangis di hari kiamat, hanya ada satu manusia yang tersenyum. Di saat semua menutup pintunya, tidak ada yang mau menolong kita di hari kiamat, hanya beliau yang akan merangkul satu persatu umatnya dan mengatakan, saya yang akan menolongnya, saya yang akan menolongnya. Ana laha, hanya Rasulullah, hanya Nabi Muhammad. Begitu besar cintanya Nabi. Di keadaan hari kiamat, manusia dikumpulkan semua menjadi satu di padang mahsyar. Dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir. Bayangkan berapa banyak. Sekarang aja manusia yang hidup 3 miliar. Yang hidup. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, triliunan manusia. Kita sadar di hari kiamat tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Rasulullah. Punya modal apa kita selamat hari kiamat? Ibadah kita, amal kita banyak kurang-kurangnya. Dosa kita mungkin lebih banyak daripada ibadah kita. Kita ingin bergandengan dengannya, kita mengharapkan syafaatnya. Cuma pertanyaannya, dikala manusia triliunan, bagaimana kita bisa dekat dengan Rasulullah? Modal apa kita bisa bersama Rasulullah? Jangankan kita bicara hari kiamat nih, pengajian di Al-Hijrah FS3G. Saya mungkin kenal jamaah, kelihatan ada mukanya. Habis ceramah saya udah niat pengen ketemu. Mungkin pulang selesai acara, sampai pulang, mungkin nggak ketemu. Saking banyaknya yang hadir. Saking rame. Bagaimana nanti di hari kiamat? Yang mau ketemu Nabi bukan 1-2 orang. Sahabat Nabi aja selalu nanya sama Nabi. Sayyidina Thauban sampai menangis. Kurus kering, gak makan, sampai malamnya gak bisa tidur. Ketika jumpa sama Nabi ditanya, malaka ya Thauban, kenapa kamu ya Thauban? Ya Rasulullah, saya lagi memikirkan nanti di hari kiamat. Kalau engkau berada di surga, surga yang paling tinggi, saya pasti ada surga, juga surganya paling rendah. Saking pengen ketemu Nabi, pengen dekat sama Nabi. Sayyidina Anas bin Malik pernah tanya sama Nabi, ya Rasulullah, aina ajiduka yaumal qiyamah? Nanti hari kiamat saya bisa jumpa denganmu di mana ya Rasulullah? Ini mewakili pertanyaan kita nih. Kita mungkin bertanya, gimana caranya kita ketemu Nabi? Sayyidina Anas sudah tanya sama Nabi. Apa jawab Nabi? Tajiduni inda thalath. Kamu dapetin saya di 3 tempat. 3 tempat ini disebutkan oleh Nabi, tapi tidak disebutkan surga. Yang pertama, ketika Nabi ditanya, di mana ya Rasulullah? Tajiduni indal mizan. Kamu dapetin saya di mizan. Apa itu mizan? Timbangan yang besar yang menimbang amal baik dan buruk kita. Sayyidina Anas tanya, untuk apa engkau di sana ya Rasulullah? Untuk menunggu satu persatu umatku ditimbang amalnya. Jika ada yang kurang-kurang amalnya, aku yang akan tambahkan, kata Rasulullah. Kalau tidak ada di situ, di mana ya Rasulullah? Tajiduni inda sirat. Temui saya di jembatan sirat. Jembatan yang panjangnya 1500 tahun. Yang bawahnya adalah api neraka jahanam. Yang lebih tipis dari satu helai rambut. Yang lebih tajam dari pedang. Ditanya, untuk apa engkau di sana ya Rasulullah? Menunggu agar jangan sampai ada satu umatku yang terpleset masuk ke dalam api neraka. Agar aku siap untuk menolongnya, kata Rasulullah. Cintanya Nabi. Yang ketiga, di mana ya Rasulullah? Tajiduni indal haud. Temui saya di telaga. Temui saya di telaga yang Allah istimewakan. Inna a'tainakal kautsar, telaga kautsar. Untuk apa engkau di sana ya Rasulullah? Untuk memberi minum satu persatu umatku yang kehausan di hari kiamat nanti. Nabi enggak sebutin surga. Padahal Nabi berhak langsung masuk surga. Dalam riwayat Abu Ya'la, ana awwalu man yuftahu babul jannah. Saya orang yang pertama buka pintu surga. Tapi Nabi enggak buru-buru masuk surga. Nabi mau nunggu sampai umatnya bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad. Cintanya Nabi buat kita. Makanya enggak ada yang lebih cinta sama kita dibandingkan Rasulullah. Cuman tadi kembali saya tanya, modal apa kita di hari kiamat bisa dekat sama Rasulullah? Rasulullah ada pesankan 2 hal. Dalam riwayat hadis yang hampir mirip.
Pertama kata Rasulullah, agrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salata. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak solawat kepadaku, kata Nabi. Makanya bulan Maulid bulannya solawat. Kita perlu memperbanyak solawat pada Nabi. Kenapa ulama-ulama kita, guru-guru kita terus bikin maulid di masjid-masjid, musola-musola, majelis-majelis. Supaya ayo hidupkan solawat pada Nabi. Apalagi kalau bulan Maulid mestinya ribuan kali kita solawat sama Nabi. Tapi minimal, saya pesan minimal. Nabi SAW pesan kepada kita sehari jangan kurang 20 kali solawat sama Nabi. 10 di pagi hari, 10 sore hari. Kata Nabi, man shalla alaihi hina yusbih asyra wa hina yumsi asyra adrakathu syafaati. Siapa orang yang bersolawat kepadaku di pagi hari 10 kali, di sore hari 10 kali, nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaatku, kata Nabi. Kalau lupa, sibuk, minimal dah sebelum tidur qadha 20. Oh sibuk hari-hari, pagi sibuk, sore sibuk, ya 20. Tapi sebenarnya sesibuk-sibuknya kita sholawat sama Nabi nggak nyampe 2 menit. Nggak nyampe 2 menit. Bukannya sibuk, kita nyibukin diri. Kita yang jauhin diri kita dari Rasulullah. Rasulullah udah kasih amalan supaya kita dekat sama Rasulullah, tapi kitanya yang nggak mau dekat. Makanya mudah-mudahan dari majelis maulid di Masjid Al-Hijrah, kita pulang dari FS 3G, kita perbanyak sholawat pada Nabi Muhammad. Ada ibu-ibu Pak di Syam, itu sehari sholawatnya 15.000 kali, nggak kurang. Saya ada ketemu satu anak perempuan di Depok semalam, itu sholawatnya sehari nggak kurang 10.000 kali. Andai kita semua sholawat sama Nabi, indah hidup kita. Yang kedua kata Nabi, agrabukum minni majlisan yaumal qiyamah hasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, orang yang paling bagus akhlaknya, yang paling bagus budi pekertinya. Nabi pesankan 2 amalan tersebut akan menjadikan kita dekat dengan Nabi. Makanya tujuan dari maulid apa sih? Saya sampaikan, buat yang mau maulid, yang nggak mau maulid silakan. Yang mau bahagia dengan kelahiran Nabi, tidak bahagia silakan. Mau baca maulid, nggak mau baca maulid silakan. Tapi yang paling terpenting dari maulid adalah kita mengenal siapa yang kita maulidkan. Supaya kita bisa mengenalnya, mencintainya, dan meneladaninya dengan baik. Nggak akan mampu kita mengikuti Nabi kalau kita nggak cinta. Nggak akan cinta kita sama Nabi kalau kita nggak kenal sama Nabi Muhammad. Guru-guru kita, kiai kita lagi mengenalkan kita kepada Rasulullah. Biar apa? Biar tambah cinta. Kalau udah tambah cinta, kita ngikut. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya para pecinta itu akan patuh dengan yang dicintainya. Makanya nggak ada yang lebih indah akhlak kecuali akhlaknya Rasulullah. Allah udah paling pas banget dah ngasih kita contoh teladan. Yang nyari contoh hidup, yang nyari contoh teladan, udah paling pas Nabi Muhammad. Buat siapa? Pemimpin, contohnya Rasulullah. Dalam rumah tangga, contohnya Rasulullah. Dalam berdakwah, contohnya Rasulullah. Dalam berkeluarga, contohnya Rasulullah. Jadi orang tua, contohnya Rasulullah. Jadi anak, contohnya Rasulullah. Berdagang, contohnya Rasulullah. Dalam bertetangga, contohnya Nabi Muhammad. Gak ada contoh selain Rasulullah yang paling indah. Karena memang Allah sudah jadikan contoh terbaik. Nabi SAW cocok kemana aja. Buat siapa aja. Makanya mohon maaf, siapapun yang mencari contoh kehidupan, standar kehidupan, teladan kehidupan selain Rasulullah akan rusak hidupnya. Karena Allah sudah kasih contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Telah Allah jadikan dalam diri Rasulullah teladan yang baik. Allah enggak bilang dalam ibadah Rasulullah, dalam sholat Rasulullah, dalam puasa Rasulullah, dalam diri Rasulullah. Berarti mau itu urusan ibadah, ketaatan, atau mau urusan dunia, teladan kita Nabi Muhammad. Makanya diajarin kita sama Nabi. Dicontohin sama Nabi. Dalam dunia, kalau kita punya dunia, jangan lupa bersyukur. Beramal. Gunain buat ketaatan, gunain buat ibadah, gunain buat mendekatkan diri kita kepada Allah. Mohon maaf, kita punya uang 3 juta, beli handphone. Handphonenya jatuh, kelindestrek, hancur, hilang uang kita 3 juta. Tapi kita punya uang 3 juta, kita sembelih kambing Idul Adha,
Dagingnya sebagian kita makan, sebagian kita sedekahin, berkah. Terus hilang uangnya? Enggak, uangnya enggak hilang. Uangnya disimpan nama Allah, nanti di hari kiamat Allah bakal gantikan pahalanya. Ma indakum yanfad wa ma indallah baq. Apa yang di sisi kamu sirna habis, itu dunia. Apa yang di sisi Allah kekal. Jadi Nabi ngajarin kita seperti itu. Sampai mohon maaf. Nabi pernah dalam satu riwayat punya satu lembah isinya pohon kurma. Ada riwayat mengatakan kambing ternak. Oh, bayangin aja kalau sejati apa namanya nih? Jati makmur, jati luhur, jati semuanya sih ya. Tapi udah kagak ada pohon jatinya. Ya, cuma di tempat Kiai Rahmadin Afif aja masih ada pohon jatinya. Yang lain mau udah berhabis, itu jadi kompleks semuanya. Satu lembah isinya pohon kurma. Waktu datang suku Arab mengeluh kelaparan, kekeringan, Rasulullah nggak pandang bulu, sedekah langsung satu lembah. Mau nggak saya berikan nih satu lembah? Mau ya Rasulullah, dikasih. Kalau kita kan mau sedekah milih-milih dulu. Nyarinya yang paling dikit 2.000. Kalau 1.000 mah malu Pak, 1.000 duit udah paling jelek sekarang. Udah sobek-sobek, coklat warnanya. Udah 1.000 kadang-kadang ditambal pakai solasiban. Betul nggak? Tuh. Lihat Rasulullah ketika punya, ngajarin kita bersyukur. Punya rezeki ibadah, berangkat haji, berangkat umroh. Makanya kalau kita nggak punya juga, Nabi udah kasih contoh sabar hidup. Karena manusia mohon maaf, hidup kita masing-masing beda-beda. Ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang gampang, ada yang susah. Nggak sama rezeki kita beda-beda. Tapi kalau kita ngikutin contoh yang sekarang banyak anak-anak kita tontonin, yang sibuk di handphonenya tiap hari diliatin, mereka yang lagi pamer kekayaan, pamer mobil, pamer rumah, numbuhin rasa iri di hati anak-anak kita, yang sampai anak-anak kita pengen seperti mereka. Kalau bahasa sekarang dibilang yang lagi flexing. Sehingga apa? Mohon maaf, belum tentu mampu ngikutin. Karena nggak semua kita orang kaya. Kalau kita kaya, kita ngeliatin orang kaya yang pamer, kita mungkin bisa ngikutin. Tapi kalau kita nggak kaya, kita liatin orang-orang yang kaya, kita nggak akan bisa ngikutin, nyusruk. Akhirnya lari-larinya ngikutin gaya hidup mereka, utang banyak. Ya mohon maaf, sekarang berapa banyak orang pengen punya motor, ngutang. Pengen punya mobil, ngutang. Yang dilihat temennya punya motor, punya mobil. Temennya ganti handphone baru, dia pengen ganti handphone baru. Gak punya duit, ngutang pinjol. Mending kalau ngutangnya berkah. Lah mohon maaf saya sebutin, ngutang aja, ngutang ini kita ngambil hutang. Walaupun bukan riba, kita gak bicara riba udah haram dah. Kita ngutang sama orang itu hakikatnya, kita sedang menggadai rezeki kita yang nanti. Kita lagi nggadai rezeki kita yang buat bulan depan nih gaji kita, tahu-tahu kita dapat cuman apa? Nyampe di tangan terus keluar lagi untuk bayar utang. Tuh, itu utang aja, utang. Apalagi kalau udah jatuhnya dalam riba dan lain sebagainya. Sehingga banyak anak-anak muda kita pada pinjol. Akhirnya apa? Rusak kehidupannya. Gara-gara pinjol ada yang hutang sampai numpuk puluhan juta. Saya ada ibu-ibu sampai nangis gara-gara anaknya pinjol. Sampai puluhan juta, ya Allah. Makanya saya ajak, ayo Pak, Bu, ajarin anak kita biar punya keahlian, biar punya kebisaan. Anak-anak kita nih, biar punya kebisaan. Apa kebisaannya? Ayo, yang sekolah biar pada pintar. Mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi pejabat, mau jadi siapapun, silakan. Mau jadi pengusaha, bagus. Tapi anak-anak kita sekarang enggak. Mereka sibuk hari-harinya bukan dengan meraih cita-cita, sibuk sama handphone. Demi Allah, habis puluhan jam anak-anak kita setiap hari main game online-nya. Ada yang sampai gara-gara main game online lupa sholat 5 waktu. Ada yang sampai gara-gara main game online kurang ngajar sama orang tuanya. Ini nyata. Sibuk tiap hari main game, Ditanya udah dewasaan dikit, apa kebisaannya? Udah musinya nyari nafkah, usaha atau dagang atau kerja atau apapun. Apa bisanya? Cuman main game. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya buntu, mau kerja susah. Ya mohon maaf Pak Bu, kalau kita biarin anak-anak kita seperti ini, jangan harap nanti mereka sukses. Kita yang dewasa aja sekarang nyari duit nggak gampang. Gimana nanti masa anak-anak kita? Kalau kita cuma jejelin handphone. Lah orang tua kita manjain doang. Kita mesti didik, kita mesti ajarin. Saya dulu dari kelas 1 SD umur 6 tahun. Abah saya itu pedagang. Itu kalau mau ke Tanah Abang, saya diajak, nah ikut. Liatin abah dagang. Liatin. Biar tahu capeknya keringet orang tua. Anak-anak kita mah sekarang manja. Mau apa aja tinggal minta gampang. Nanti
Ketika mereka dewasa, mereka akan ngerasain tuh. Akhirnya apa? Gara-gara main game. Tiap hari main game nih. Efeknya apa? Sehingga ketika waktunya, masanya dia yang semestinya sudah berusaha, berikhtiar mencari nafkah. Karena kebiasaannya cuman main game, buntu hidupnya. Kalau bisa bawa motor, bisa ngojek, alhamdulillah. Ya walaupun ngojek berkah. Tapi kita gak kepengen anak kita jadi ngojek. Biar kita ngojek juga kita kepengen anak kita lebih hebat dari kita. Betul apa salah? Tuh. Akhirnya apa? Udah buntu. Gak punya kerjaan, gak punya kreativitas, gak punya keahlian. Nabi-nabi aja dikasih keahlian. Nabi Adam jago bertani. Nabi Nuh pengrajin kayu yang hebat. Nabi Idris penjahit yang hebat. Jangan malu. Nabi Muhammad pedagang. Nabi Musa pengembala. Banyak para nabi dikasih keahlian. Lah orang kita apa ahlinya? Main FF. Main Mobile Legend. Main ini, main itu. Ini saya sebut. Akhirnya buntu. Kalau udah buntu, ujung-ujungnya pada ngadu nasib. Ngadu nasibnya gimana? Punya duit 50 ribu pada main slot. Ngarepin dari 50 ribu pada main supaya dapat 50 juta, kan ngehayal namanya. Dan ini nyata loh, banyak pak. Hancur anak-anak kita gara-gara main slot. Kadang-kadang bukan cuma anak-anak, bapak-bapak juga pada ikutan. Ngadu nasib. Orang mah ikhtiar pengen kaya, jangan instan. Nggak ada kaya instan. Lagian kita dibodohin sama mereka, mau aja. Lah kenapa saya ngomong begini? Pak Bu, ini fenomena yang nyata. Mungkin ada di sekeliling kita. Sampai ada yang utangnya ratusan juta gara-gara main slot. Sampai ada yang rumah tangganya hancur gara-gara main slot. Sampai ada yang ngebunuh keluarganya gara-gara main slot. Ini kemarin lebih parah lagi. Padahal anaknya sering ngaji, kesian. Gara-gara mungkin oleng sedikit. Ngajinya duduknya di tempat parkir melulu sih. Akhirnya apa? Demen main slot. Ngutang sama orang-orang. Nggak bisa bayar utang sama orang, dianya ngilang kabur. Yang diutangin tiap hari datang ke rumahnya, nagih sama orang tuanya sampai pegel, bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Ini nyata loh. Kalau kita biarin begini terus. Makanya ayo anak-anak muda, nasehatin anak-anak kita juga nih yang ada di atas, ayo. Emang apa manfaatnya dari main slot? Kaya juga kagak berkah biar kita menang. Gak ada berkahnya rezeki dari judi. Gak akan ada manfaatnya. Ayo kita usaha cari kreativitas. Nih Pak, saya dapat bocoran, ada ustadz bilang, itu uang di judi online ada 1 triliun. Itu 1 triliun gak sedikit loh, 1.000 miliar. 1.000 miliar tuh kalau dijutain sejuta-juta. Betul gak? Ya kurang lebih begitu ya. Tuh. Itu 1 triliun kalau buat ngerapihin masjid-masjid yang FS3G bergabung, rapih semuanya. Ngasih ke pondok-pondok, gak ada lagi pondok minta donasi 1 triliun. Cuman kan gak ada yang ngasih begitu. Betul nggak? Ada, saya punya kawan orang Magelang, Jawa Tengah. Kemarin ngomong sama saya, Bib, uang di judi online bukan 1 triliun. Tapi ada 48 triliun. 48 triliun itu uang rakyat Indonesia yang orang-orang lagi pada ngadu nasib, pengen kaya. Gara-gara apa? Ngelihatnya mereka yang flexing, pengen ngejar seperti mereka. Karena buntu kehidupannya, nggak mau usaha, maunya kaya instan, akhirnya main slot. Emang nggak berasa? 10 ribu, 20 ribu, 50 ribu, tapi dari jutaan rakyat Indonesia. Dan rakyat Indonesia paling banyak main slot. Makanya yuk, ajarin anak-anak kita jangan ada main slot. Saya mah di pengajian saya doain. Pokoknya yang ngaji, ikut majelis, main slot, saya doain jempolnya nempel sama handphone. Udah capek Pak, beneran. Sampai ada satu teman saya, Ustadz, teman saya orangnya pendiam Pak, nggak pernah ngomong apa-apa. Kalau ketemu gimana kabar, baik, sehat, dah. Nggak pernah saya lihat majang status, nggak pernah, jarang. Tiba-tiba kemarin majang status ada anak muda bikin video. Ini anak muda Masya Allah nih, ini mewakili perasaan. Dia bilang gini tentang orang-orang yang main judi online, orang-orang yang main slot itu tololnya adalah orang yang paling tolol. Tingkat ketololannya di atas ketololan, paling tolol banget, sangat tolol, banget tololnya. Saya girang sama nih orang. Saya sampai tanya, Ustadz tumben masang status begini. Sampai dijawab, iya Bib, sekarang mah ngomong sama orang yang main judi online udah kagak bisa pelan lagi. Udah mesti begini caranya. Saking udah pegelnya, udah capek. Nasehatin orang kita yang pada main judi on. Insya Allah di sini mah mudah-mudahan gak ada yang main judi online. Adanya di sebelah sana, pindahan sini. Ya, ayo adek-adek, jangan ya dek ya. Jangan main judi online ya. Jangan kebanyakan main game ya. Ayo raih cita-cita. Didoain insya Allah biar jadi orang-orang sukses nanti. Anak-anak kita biar jadi orang-orang yang berhasil.
Kemudian urusan ibadah, contoh kita Rasulullah. Nabi padahal udah ngajarin kita kalau kita nggak punya. Nabi sampai pernah 3 hari 3 malam nggak makan. Sabar. Jadi kalau kita nggak punya jangan maksain hidup, jangan minjem-minjem. Orang dulu mah minjem duit karena apa? Karena mungkin buat beli beras, buat makan ya. Orang sekarang kebanyakan minjem duit cuman menuhin gaya hidup. Tadi itu punya handphone, temennya punya handphone, dia pengen punya handphone, minjem duit. Nah ibadah begitu juga, nggak ada teladan kita yang lebih indah dari Rasulullah. Satu aja saya pesan. Ayo mulai sekarang tebar kebaikan kepada setiap orang. Jaga akhlak kita. Ya, jangan kita saling menghina, saling mencaci. Nggak ada ajaran Nabi menghina. Nggak ada ajaran Nabi mencaci, apalagi merendahkan, nggak boleh. Nabi nggak pernah ngajarin kita merendahkan. Ada orang-orang di kehidupan kita ini, ada yang suka, ada yang nggak suka, pasti. Hidup kita, ada orang yang senang sama kita, ada orang yang nggak senang, dan kita tidak akan bisa menghindari orang yang tidak senang sama kita. Oh jangan ngarep, oh saya pengen hidup saya tenang, kagak diomongin orang, kagak dijelekin orang, nggak ada. Karena memang subhanallah, ini cara Allah untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita. Di saat kita diomongin orang, di saat kita dijelekin orang, di saat kita dihina orang, di saat kita dicaci maki orang, tanpa kita sadari, kita lagi makan, dosa kita diampunin sama Allah. Kita lagi tidur, dosa kita diampunin sama Allah. Tapi kita jangan lakukan itu, jangan jelekin orang. Ini jamaah FS3G, jaga lisan kita. Belajar, berusaha. Kita belajar ngomong 2 tahun, tapi Allah jadikan kita supaya jaga lisan kita sepanjang tahun kehidupan kita. Jaga. Orang gitu sekarang, apa aja maunya ngomong. Sampai Masya Allah, kalau pengen jatuhin orang paling bisa orang kita. Sampai bikin video, sampai podcast kalau perlu, biar orang itu malu. Ya mohon maaf Pak Bu, kita diajarin, kalau nasihatin orang aja nasihatin. Orang nih salah, nasihatinnya personal, jangan di depan umum. Beda kalau ceramah mah buat semuanya, buat yang bicara, buat yang mendengar. Ini ceramah. Tapi kalau ada orang teman kita salah, jangan di hadapan yang lain, ajak berdua. Mohon maaf ya, saya cinta sama kamu ngelakuin salah nih. Ini caranya. Kita mondok, telat sembayang, itu kalau kita telat sembayang, telat sholat, itu dipanggil sama guru kita ke kantor, sini ke kantor. Enggak pernah kita dimarahin depan teman-teman yang lain. Ditanya, kenapa kamu telat sholat berjamaah? Kalau kita sekarang, Masya Allah Pak Bu, orang sekarang pada pengen jadi penasehat. Apaan aja ngeliat kesalahan orang sampai bikin video di TikTok. Ini salah nih, ini nggak benar. Ada lagi yang sampai bikin podcast, bukan menasehati. Demi Allah itu ingin menjatuhkan orang lain dan merendahkan orang lain, dan ini bukan ajaran Rasulullah. Nabi nggak pernah ngajarin gitu. Bapak Ibu punya anak Bapak Ibu nakal, bandel, ngambil duit dah tanpa izin 5.000 dari kantong. Bapak Ibu tahu, jangan pernah tegur anak Bapak Ibu depan teman-temannya, jangan. Udah tahu nih anak lagi main nih, ngambil duit 5.000, terus kita samperin depan temannya, gitu jewer, kita omelin. Ada yang ibunya nabok, ada yang bapaknya nabok. Mohon maaf, pengen apa? Pengen anaknya soleh, pengen anaknya solehah. Demi Allah, cara yang seperti itu nggak akan menjadikan akhlak anak kita bagus. Ajak dulu ke rumah, tong ngambil duit ya. Iya Pak, kenapa begitu? Kalau mau minta, jangan ngambil, nasehatin. Jangan depan temannya juga. Kenapa? Karena kalau kita menasihati orang lain di hadapan orang lain, kita tidak akan memperbaikinya, justru kita akan merendahkannya, menjatuhkannya. Berapa banyak anak sakit hati sama orang tua karena ditegur di depan temannya, sampai tua dendam sama orang tuanya. Kalau kita nggak berubah akhlak ini, hancur anak-anak kita. Ada cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Nggak usah ngikutin cara-cara yang lain. Kita ikutin Nabi Muhammad, ikutin Rasulullah. Makanya saya pesan, ayo jadi kita orang baik. Biar kita jangan gampang marah, jangan gampang emosi. Biarin orang mau ngomongin kita, biarin orang mau nyaci maki kita. Demi Allah, mereka orang yang nggak suka sama kita, mereka yang senangnya ngotorin mulutnya nyaci maki, mereka yang suka ngejelekin, mereka yang suka merendahkan, mereka yang lebih perlu rahmat Allah Ta'ala. Mereka yang lebih perlu pandangan kasih sayang kita. Mereka yang lebih perlu perhatian kita. Bapak punya anak 4. Yang 3 udah soleh, udah baik, udah sholat, udah ngaji. Yang 1 nakal. Saya tanya, mana yang lebih perlu perhatian? Jawab jujur. Yang 3 apa yang 1? Mereka yang masih jauh dari Allah, mereka yang masih lupa, mereka yang masih lalai, mereka yang belum mau ngaji, mereka yang belum mau sholat, mereka yang lebih perlu pandangan rahmat kasih sayang dari hati kita. Makanya ayo pandang semua orang dengan rahmat.
Ada orang ahli maksiat, mereka lebih utama. Aula birrahmah. Mereka lebih utama untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Jadi kita doain aja yang baik. Jangan marah, jangan kesel. Dulu terakhir, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Gadassallahu sirrah, Sultanul Auliya. Rajanya para wali. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Pagi-pagi buka jendela, ngucap Alhamdulillah. Buka jendela lagi, Alhamdulillah. Ditanya sama muridnya, Tuan Syekh, kenapa kok ngucap Alhamdulillah buka jendela? Apa kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani? 1000 meter dari sini ada orang lagi ngomongin saya. Sampai tahu wali. 1000 meter dari sini ada orang lagi ngejelekin saya. Saya ucap Alhamdulillah karena dosa saya diampunin sama Allah. Saya dapat pahala tanpa saya melakukan apapun. Makanya Bapak, ibu-ibu nih, ibu-ibu. Kalau ada orang suka nyampein ke kita, Bu, diomongin sama si Anu, gampang jawab Alhamdulillah. Jangan ngedumul, emang tuh kurang ngajar dia tuh. Ngomong di belakang begini, jangan, gak usah biarin. Ada orang ngejelekin, biarin. Alhamdulillah, paling enak. Paling enak. Yang ngeri, yang suka ngomongin orang. Nanti di hari kiamat dia berdiri sendiri. Di hadapan Allah Ta'ala. Dia berdiri sendiri. Di sono ada orang berjejer panjang. Kenapa tuh orang berjejer? Walaupun dia banyak sholatnya, banyak ibadahnya. Ada orang berjejer lagi mau nuntut sama dia. Karena ini orang pernah ngomongin itu orang semuanya. Pernah ngejelekin itu orang semuanya, mereka akan menuntut. Ya mungkin, mohon maaf, pahalanya habis, mungkin 1-2 orang juga udah habis pahalanya. Tuh masih banyak sisanya tuh, yang bakal nuntut. Akhirnya apa? Dosa-dosa semua orang yang dia omongin, yang dijelekin, dikasih buat dia. Akhirnya bangkrut dia hari kiamat. Ya mudah-mudahan kita nggak dijadiin orang yang bangkrut. Mudah-mudahan kita bisa jaga lisan kita. Jangan kita mencaci, jangan kita memaki. Jangan sampai gara-gara cacian kita jadi berselisih, jadi ribut. Insya Allah mudah-mudahan Allah jaga kedamaian kita. Mudah-mudahan barokah FS 3G. Saya demi Allah Pak Bu, setiap datang ke FS 3G, harapan saya apa? Ini barokah. Ulama semua ngumpul. Insya Allah mudah-mudahan habis ini umaroknya juga ngumpul di sini ya. Mudah-mudahan jadi barokah buat kampung kita. Semua masyarakatnya kumpul, gak yang laki, gak yang perempuan, gak yang tua, gak yang muda. Insya Allah Bekasi jadi barakah dari Allah Ta'ala. Jadi rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah curahkan kebaikan buat orang-orang Bekasi khususnya. Amin. Sampai saya ngomong sama Haji Maulana, Bang Haji Maulana, mudah-mudahan FS 3G menyeluruh. Kalau bisa sebekasi, bukan cuma sejati-jati doang ya. Ya kebanyakan sama jati-jati doang, Jati Makmur, Jati Luhur, Jati Asih. Ya, kita pengen sampai ke Jati Waringin, sampai kemana-mana. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan. Perjuangan para guru-guru kita, dimudahkan langkah mereka. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya mengambil waktu terlalu lama. Haji Maulana bilang sampai 6:30, ya pas dah 6:30. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.